Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya. Kemarin kita sudah bicara tentang data tunggal untuk ukuran pemusatan data. Nah, sekarang untuk data kelompok, ukuran pemusatan data. Nah, sebagaimana halnya pada data tunggal kemarin, data kelompok pun di ukuran pemusatan data kita akan belajar tentang mean, median, dan modus. Tapi kita pakai data kelompok di sini. Nah, data kelompok ya kemarin kita bahas pekan lalu. Kita bawa ke dalam bentuk tabel-tabel. Kita kelompokkan dalam bentuk kelas-kelas. Nah, yang pertama untuk mean atau rata-rata pada data kelompok bisa didefinisikan seperti ini. X bar sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai dengan R. Kemudian fungsinya adalah FI dikali dengan XI. Selanjutnya dibagi dengan sigma I berjalan dari 1 sampai dengan R. Kemudian fungsinya adalah FI. Itu ya. Nah, kemudian ya sebenarnya fungsi ini itu tidak lain adalah n. Itu sama saja adalah n. Karena kita f ini kan frekuensi pertama, kedua, ketiga sampai dengan r. Jadi kalau kita jumlahkan itu sama saja dengan n, ukuran data. Makanya di sini sama dengan n, kita bisa sederhanakan ya. Dimana X bar, ingat ini dibaca dengan X bar. Mean. R itu adalah jumlah kelas, banyaknya kelas. Nah, kemudian FI adalah frekuensi kelas KI, kemudian XI sama dengan nilai tengah kelas KI, kemudian N adalah ukuran data. Kemudian contoh. Tentukan tabel distribusi frekuensi kelompok berikut. Kemudian tentukan mean-nya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi kelompok berikut dan tentukan mean-nya. Kelompoknya ini kelompok nilai pertama, ini kelas pertama. Ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kemudian kelas ke-6. Ada 6 kelas. Nah, rumusnya tadi kalau untuk X bar adalah sigma I berjalan dari 1 sampai dengan R, FI dikali dengan XI dibagi dengan N. Nah, N-nya itu tidak lain adalah ini. Nah, untuk mencari jumlah dari FI dikali dengan XI, artinya ya kita harus tahu dulu XI nya kan sudah ada, FI, F1, F2 sampai dengan F6. XI nya belum ada, makanya kita tambahkan nanti di sini kolom XI. XI itu adalah pada data berkelompok tidak lain, dia adalah nilai tengah kelas atau titik tengah kelas. Nah, untuk mendapatkan nilai tengah kelas sudah ada rumusnya kemarin. XI sama dengan batas atas ditambah dengan batas bawah, batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi dengan 2.
Nah, artinya kan 13 untuk kelas pertama 13 ditambah dengan 10 dibagi dengan 2, jadinya adalah 23 per 2 sama dengan 11,5. Makanya di sini 11,5. 17 ditambah dengan 14 bagi 2, jadinya adalah 15,5. Kemudian di sini adalah 19,5. Kemudian di sini adalah 23,5. Kemudian 27,5. Kemudian 31,5. Seperti itu. Nah, XI-nya sudah kita peroleh. XI-nya sudah kita peroleh di sini. Kemudian ini FI. Kita sudah peroleh juga di sini. Nah, selanjutnya FI dikali dengan XI. Dikalikan dulu, artinya 3 dikali 11,5 jadinya adalah ya 11,5 dikali dengan 3, 3 kali 5 15, simpan 1, 3 ke 1 4, 3 kali 1 3 tambah 1 4 ya. Kemudian 3 kali 1 3. Jadinya di sini kita tambahkan lagi fungsi FI dikali dengan XI. Jadinya di sini kita peroleh 34,5. Kita jumlahkan lagi ke bawah. Kita lakukan proses perhitungan lagi ya. 10 kali 15,5, 12 kali 19,5 dan seterusnya 1 kali 31,5. Itulah titik tengah kelas itulah perkalian antara FI dikali dengan XI. Nah, selanjutnya sigma. Sigma itu penjumlahan, artinya kita jumlahkan nanti. Maka kita akan peroleh di sini sebuah nilai. Itulah nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI dikali dengan XI. Nah, setelah kita dapatkan nilai di sini, tinggal kita bagi dengan 40. Nah, ini solusinya. Tadi FI-nya, kemudian XI-nya kita sudah peroleh juga seperti ini. Kemudian perkalian antara FI dikali dengan XI kita sudah peroleh seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, itulah jumlahnya di sini, masuk ke sini. Kemudian 40-nya selesai. 800 bagi 40 sama dengan 20. Inilah rata-ratanya X barnya. Nah, coba kita buktikan menggunakan Excel. Artinya saya copy dulu. Saya copy datanya. Bisa di copy ya. Oke, bisa. Nah, kemudian saya perkecil dulu. Saya kasih height 15 saja. Oke. Kemudian saya normalkan. Ini adalah FI-nya. Kemudian XI. Nah, untuk mendapatkan XI tadi sama dengan bagusnya seperti ini dulu. Di sini nilainya 10. Di sini
ini batas bawahnya semua. 18, 22, 26, 30. Batas atasnya tidak lain 13, 17, 21, 25, 29, 33. Nah, untuk mendapatkan nilai tengahnya sama dengan ini tambah ini atau sebaliknya boleh. Dibuka kurung dulu. 13 ditambah dengan 10 balas kurung dibagi dengan 2, 11,5. Tinggal saya sorot ke bawah, dapat X ini. Nah, kemudian tinggal saya jumlahkan sama dengan sum dari atas ke bawah. Balas kurung. Oke. Sorry, kita tidak butuh ini ya. Kita tidak butuh penjumlahan XI nya. Yang kita butuhkan adalah FI dikali dengan XI sama dengan FI nya ini dikali dengan ini XI. Kita tinggal sorot ke bawah. Oke, sama dengan ini penjumlahannya yang kita butuhkan, sama dengan sum dalam kurung dari atas ke bawah. Nah, di sini nggak kelihatan ini ya. Oke, balas kurung sampai F14 ya. Ini F nya, kemudian baris ke 14. What's wrong? Sama dengan, kita kasih lebar dulu ini sedikit. Oke, ini juga sama dengan sum dalam kurung ini sampai di sini. Oke, balas kurung ke 800. Nah, rumusnya tadi adalah yang ini ya, 800 bagi 20 ya. Saya buatkan sama kan, sama dengan 800 bagi 40 sama dengan 20. Oke, sama. Nah, sekira tidak ada masalah untuk materi MEAN data kelompok. Nah, selanjutnya untuk median. Nah, median untuk data kelompok itu ya rumusnya seperti ini. Q2 sama dengan TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah Q2 ini. TB Q2 adalah tepi bawah Q2 atau kelas median ditambah dengan N/2 dikurangi dengan F2. F2 itu F besar ya, bukan F kecil. F besar 2 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang frekuensi kumulatif. Nah, dalam hal ini yang kita pakai di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari dibagi dengan F Q2 frekuensi kuartil kedua, kemudian frekuensi kelas median ya, kelas median, kemudian dikali P panjang interval kelas. Nah, kelas median sebenarnya di sini ya adalah kelas yang memuat datum ke N/2.
yang dapat ditinjau dari FK frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, frekuensi kumulatif yang kita pakai adalah frekuensi kumulatif kurang dari tiap kelas yang memenuhi kondisi tersebut. Modus nanti ada contohnya untuk median sekaligus modus. Nah, untuk modus ya kita simbolkan MO yang besar, O kecil sama dengan TB tapi bawa kelas modus. Nah, untuk mendapatkan kelas modusnya itu ya kita lihat saja frekuensi yang terbesar, yang mana frekuensi kelas yang paling besar. Nah, itulah kelas modusnya. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan kelas modusnya, langkah selanjutnya kita tentukan tepi bawah dari kelas tersebut. TB ditambah dengan D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Adapun untuk D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, kalau frekuensi kelas kalau misalkan kelas modusnya berada di kelas pertama, nah kalau untuk mencari D1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kelas pertama berapa? Kelas berapa? Tidak ada kan? Jadinya di sini frekuensinya sama dengan 0 nanti dikurangi dengan 0. Kemudian kalau kelas modusnya berada pada kelas paling akhir, paling bawah, misalnya kelas ke-7, tidak ada lagi kelas ke-8. Yang ditanyakan nanti di situ untuk D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sesudahnya kan tidak ada. Makanya frekuensi kelas sesudahnya, kalau misalkan kelas terakhir terpilih sebagai kelas modus, maka frekuensi kelas sesudahnya itu 0. Kemudian panjang kelas, panjang interval kelas. Contoh, dengan soal yang sama yang tadi, perhatikan tabel distribusi frekuensi kelompok berikut dan tentukan median dan modusnya. Nah, rumusnya tadi kalau untuk median, nah seperti ini. Saya copy dulu. Ini median. Ctrl C. Oke. Nah, rumusnya untuk median seperti ini. Kontrol V di sini. Nah, ini mediannya. Nah, pertama, untuk menyelesaikan mediannya ini ya mudah. Nah, yang pertama, tentukan saja dulu nilai-nilai yang dibutuhkan di dalam rumus ini. Yang pertama, tepi bawah kuartil kedua. Nah, untuk menentukan kuartil keduanya, nah gunakan dulu rumus. Tentukan dulu letaknya. Letak Q2. Letak Q2 sama dengan ya, karena artinya rumusnya kan ini. Ini rumusnya kalau untuk letak QI. Letak QI sama dengan QI XI dibagi dengan 4 .
kemudian dikali dengan N. Nah, ini rumusnya kalau untuk menentukan letak QI. Jadinya di sini, kalau di sini kan I-nya sama dengan 2 karena kita mau mencari kuartil kedua. Jadinya sama dengan buka kurung 2 dibagi dengan 4 atau sama saja dengan 1/2 dikali dengan N. Dengan soal yang sama tadi, ini dikali dengan 40. Letaknya berada pada datum ke-20. Letaknya berada pada datum ke-20. Nah, kalau di kelas pertama tadi baru sampai datum ketiga. Kemudian di kelas kedua sudah sampai 13 datum. Kenapa? Karena di kelas pertama kan sudah ada 3 imam. Kemudian di kelas kedua ditambahkan lagi 10 jadi 13. Belum sampai 20. Nah, kalau di kelas ketiga saya tambahkan lagi 13 ditambah dengan 12 jadinya 25. Nah, letak Q2 itu berada pada datum ke-20, artinya bahwa di kelas ketiga kita bisa klaim bahwa letak Q2 itu berada pada kelas ketiga. Berada pada kelas ketiga. Atau lebih mudahnya, kita bisa cari dulu frekuensi FK kurang darinya. FK kurang dari. Nah, ini sama dengan 3. Kemudian di sini adalah bertambah lagi jadi 13, kemudian 25. Kemudian di sini adalah 35, kemudian 39. Ingat ya, frekuensi kumulatif sebelumnya itu kita pelajari. Nah, di kelas pertama kan baru 3 data. Di kelas kedua sudah sampai 13, di kelas ketiga sudah lebih dari 20. Itu berarti bahwa letak Q2 berada pada kelas kedua. Berada pada kelas ketiga. Nah, sekarang kita fokus pada kelas ketiganya ini. L Q2 di sini, kelas ketiga. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama tepi bawahnya, TB. TB-nya untuk median itu sama dengan tepi bawah. Kalau 18 kan batasnya, tepi bawahnya adalah dikurangi dengan 0,5, 17,5. Kemudian apalagi dibutuhkan? N jelas, sudah jelas, N-nya sama dengan 40. Kemudian F2. F2-nya itu adalah, definisinya tadi adalah frekuensi kumulatif. Tapi yang diminta adalah sebelum. Itu lebih jelasnya, perhatikan lagi penjelasannya tadi. Ini F2 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Yang dimaksud di sini adalah, ini kan frekuensi kumulatifnya untuk kuartil kedua, tapi sebelumnya yang diminta. Jadi yang sebelumnya adalah 13. Jadi di sini F2-nya sama dengan 13. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian FQ2. FQ2 itu tidak lain adalah frekuensinya. Ini 12. Kemudian P-nya adalah panjang interval kelas. Panjang interval kelasnya adalah, panjang interval kelas adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah, atau
batas atas dikurangi dengan batas bawah plus 1. 33 dikurangi dengan 30, 3 tambah 1, 4. Jadi panjang interval kelasnya sama dengan 4. Nah, selesai. Kita dapatkan semua nilai-nilai di dalam rumus ini. Tinggal kita lakukan proses perhitungan. Jadinya median sama dengan tepi bawah kelas modus ini, kemudian ditambah dengan buka kurung n/2 ini ya. Saya kasih bagi dulu di sini, buka kurung di sini. Nah, saya kasih begini dulu. Kemudian di sini kan di atas sama di sini adalah pembilangnya, n/2 40 dibagi dengan 2. Saya kurung ini, n/2 nya dikurung dulu, kemudian dikali dengan dikurangi dengan F2 13 jadi rumus ini, kemudian dibagi, oke pembagiannya sudah ada, dibagi dengan Fq2, kemudian di luarnya lagi saya kalikan dengan panjang interval kelas. Hasilnya sama dengan mediannya adalah 93,1667. 93,1667. Nah ini salah. Kenapa bisa salah? Apanya saya tunggu dulu ya, saya perhatikan dulu. 17 Oke, sorry. Harus dikurung lagi di sini ya. Artinya ini dulu yang diproses di bagian atas, kemudian dibagi dengan 12. Nah, setelah itu baru dikali dengan 19,8333. 19,8333 ya, 19,8 dan seterusnya. Untuk modus, nah dengan cara yang sama modus ini modus ya, 19,5 nilainya. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan dulu. Nah, kelas modus itu kita melihat saja frekuensi yang terbesarnya. Yang mana frekuensi terbesar di sini tidak lain adalah 12. Nah, kemudian rumusnya modus ini kan MO sama dengan TB. Tepi bawah kelas modusnya adalah, tepi bawahnya ini adalah 17,5. 18 kurangi 0,5 jadinya 17,5. Kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Sebelumnya adalah 10. Makanya alhamdulillah dikumulasi kembali. Nah, kemudian untuk menentukan D1-nya yaitu
frekuensi kelas modus 12 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. 12 dikurangi dengan 10. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Ini ya. D1-nya ini. 12 dikurangi dengan 10. Nah, adapun untuk D2-nya ini 12 dikurangi dengan setelahnya. Hasilnya pun 2 ya. Kebetulan sama. P-nya tidak lain adalah sama panjang interval kelas. MO sama dengan TB-nya sudah didapat 17,5 masuk di sini. Kemudian D1-nya sama dengan 2. Kemudian D1 tambah D2, 2 tambah 2 dikali dengan 4, hasil yang kita peroleh adalah ini 19,5. Nah, untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini saja. Pekan depan ya kita coba kuis ya, kuis online. Saya juga belum pikirkan bagaimana caranya. Yang jelas kita akan kuis pekan depan secara online ya, pelajari materi dari awal sampai apa ya, yang jelas pelajari materi dari awal sampai sebelum masuk di data berkelompok. Jadi tidak masuk cara membentuk data dalam bentuk kelompok ya, data tunggal semua saja nanti. Pelajari tentang mean, median, dan modus, kemudian kuartil 1, 2, 3, kemudian desil 1 sampai dengan 9, kemudian jangkauan ada namanya jangkauan data, jangkauan antar kuartil, jangkauan semi antar kuartil, langkah pagar, kemudian nah sampai di situ saja, belum masuk di tidak masuk data kelompok ya, itu saja ya. Intinya data tunggal, tidak ada dalam bentuk tabel-tabel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.